Ya baik, jadi hari ini kita belajar tentang teknologi informasi untuk manajemen hubungan pelanggan. Jadi inti dari materi ini adalah berbicara tentang aplikasi dan penggunaan aplikasi untuk model CRM seperti apa model yang dilakukan, kemudian boundary-nya seperti apa antara sistem dengan pengguna, antara sistem dengan uh, customer, dan hal ini adalah customer ya, pelanggan, dan bisa dilihat dari sisi bagaimana tentang geografisnya, pengguna, industri, itu semua yang Bapak akan sampaikan sebentar, dan juga bisa melihat sebentar bagaimana model sekat-sekat boundary antara tiap bagian yang ada di dalam perusahaan yang semestinya seperti ini yang harus kita buatkan. Jadi ini lebih mengarahkan kepada Anda sebagai dasar awal untuk memahami dan memberikan masukan kepada Anda nantinya pada saat Anda akan merancang sebuah sistem informasi yang berhubungan dengan customer relationship management. Ya, jadi ada pembeda lah dengan beberapa metode-metode yang lain yang ada kemiripan, terutama dari segi misalkan dari sisi marketingnya atau dari sisi manajemennya. Ini bisa menjadi pembeda yang harus Anda pahami dari sisi customer relationship management dengan melihat dari teknologi itu sendiri atau teknologi apa yang digunakan. Nah, di sini asal-usul teknologi dari CRM bisa dibaca penjelasannya bahwa pada dasarnya pembentukan teknologi manajemen hubungan pelanggan sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Jadi sudah lama yang digunakan. Nah, kalau sudah lama berarti kita harus belajar untuk melihat bagaimana model dulu, apakah sudah cocok kita pakai atau masih cocok maksud saya dipakai untuk saat ini, ke depannya, atau seperti apa. Itu yang harus dilakukan proses analisis ya. Makanya dikatakan bahwa manajemen hubungan pelanggan telah berkembang dari teknologi terpisah yang mencakup pusat layanan telepon, sistem otomatisasi tenaga penjualan, dan file-file informasi pelanggan. Nah, ini yang saya pikir kalau berbicara tentang telepon ada berupa file dan sejenisnya itu memang konsepnya agak lama, tapi bukan berarti itu perlu ditinggalkan, itu tidak, tapi itu yang menjadi dasar awal Anda untuk mencoba untuk mengembangkan. Kalau misalkan dulu belum menggunakan yang namanya Android, nah ini tugas kita untuk pakai Android misalkan. Nah, makanya di sini digambar dijelaskan bahwa bagaimana pandangan tunggal atas pelanggan untuk aplikasi di front office ya, yang ada di meja depan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan ya. Nah, di sini ada 3 model yang digambarkan. Yang pertama adalah dikatakan billing system, kemudian ada billing systemnya, ada accounting systemnya, kemudian ada inventory systemnya. Itu semua menyatu, tapi kalau kita lihat di gambar ini ada 3 model database yang digunakan ya. Ada untuk customer, ada produk, kemudian ada call history ya. Semua itu adalah merupakan bagian dari service record dan juga service notes ya. Jadi ini billing untuk sistem penjualan ya, kemudian tentang akuntansinya, kemudian tentang persediaannya, inventory system, itu semua bisa menjadi gambaran awal. Jadi ini sebenarnya bisa disatukan dalam satu buah database kalau misalnya kita mau buat ketiga bagian ini. Tapi boleh juga masing-masing, misalnya Anda tahunya tentang billing system saja untuk Anda buat, itu boleh juga, atau mungkin tentang accounting system itu boleh juga, atau inventory system itu boleh ya. Jadi di sini adalah bagaimana model front office usersnya itu adalah sales response, dia pakai sudah mobile ya, kemudian marketing telemarketing, service engineer-nya, kemudian manajemen decision support, kemudian tim ini semua akan menyatu. Self service ya, customer service. Self service itu pemberian pelayanan kepada pelanggan ya. Itu sekarang biasa diistilahkan juga dia adalah customer service. Jadi dia
komplit ya. Kalau saya lihat ini salah satu contoh yang digunakan untuk teknologi CRM ini sudah komplit. Di dalamnya sudah sales supportnya, marketingnya, kemudian service engineer-nya, manajemennya, partnernya, tim selling, kemudian ada customer self service-nya. Itu semua sudah menyatu ya. Jadi tinggal adik-adik belajar untuk menganalisa bagaimana yang dikatakan sales personnya, model-model menu yang akan digunakan, kemudian di sisi marketingnya seperti apa, begitu pula untuk yang lain service management, kemudian partnernya ya, sehingga nanti akan menyatu menjadi sebuah satu teknologi informasi yang bisa digunakan untuk melakukan hubungan pelanggan, pelayanan yang baik kepada pelanggan ya, baik itu berupa billingnya, accountingnya, inventory-nya, gudang dan lain-lain, itu semua akan menyatu dalam satu buah aplikasi ya. Sekali lagi bahwa kalaupun nanti tugas yang saya berikan itu Anda tidak mampu untuk merancang secara keseluruhan ya, minimal berupa interface-nya yang Anda buat ya, tidak apa-apa, pilih-pilih saja yang mana yang Anda bisa buat ya. Yang jelas dia satu buah aplikasi yang komplit, misalnya billing systemnya harus komplit ya, dan tidak bisa lagi bahwa tidak ada Anda tidak menjelaskan bagaimana tentang misalnya di accounting, debit kreditnya, penyesuaiannya, itu tidak ada, itu tidak komplit namanya. Jadi biar sederhana yang Anda buat, misalnya satu bagian saja tentang sistem informasi akuntansi, tapi di dalamnya itu sudah mencakup secara keseluruhan yang dibutuhkan dalam perusahaan tentang accounting ya. Begitu pula untuk sistem inventory. Kemudian yang lain lagi, untuk menggunakan di dalam aplikasi ini banyak lagi bagian-bagian tertentu yang harus Anda pahami. Misalnya di sisi marketingnya seperti apa, sales, service-nya, finance-nya, warehouse-nya ya. Itu. Jadi dia satu dan menyatu secara keseluruhan. Coba Anda lihat misalkan di sisi marketingnya. Marketing apa yang mereka lakukan ya. Channel partner ya. Jadi otomatis kalau marketing adalah dia yang melakukan ini. Makanya di sini ada gambar telepon, ada fax. Maksudnya adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan komunikasi antara marketing dengan partner channel ya. Jadi sekarang kan ya untuk sisi marketing saya kira Bapak sudah pernah jelaskan bahwa konsep marketing marketing, electronic marketing saat ini adalah suatu hal yang sangat mudah untuk digunakan, baik menggunakan marketing web, baik digunakan untuk email, baik digunakan untuk misalkan media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram, dan beberapa media-media yang lain. Nah, itu salah satu yang mempermudah hari ini perusahaan untuk melakukan proses marketing atau pemasaran barang ya. Kemudian ini gambarnya adalah jelas ada feedback antara customer dengan partnership yang lain ya, juga dengan menggunakan media komunikasi ya. Kemudian selanjutnya adalah sales. Sales pun seperti itu. Ini media yang dipakai ya. Misalnya sudah ada teknologinya untuk channel partnernya, kemudian untuk di customernya seperti apa ya. Surface-nya juga. Intinya semua pakai tools ya. Tools tergantung. Ini kalau misalnya ini customer warehouse itu adalah proses barang di gudang ya. Jadi makanya di sini ada gambarnya mobil. Maksudnya di sini adalah proses untuk setelah di packing, apa yang dilakukan barang itu apakah dikirim atau seperti apa. Jadi makanya di sini ada gambar mobil ya. Jadi saya kira Anda paham. Inilah sekat-sekat inilah yang kalau kita membuat sebuah aplikasi itu pasti harus kita ketahui ya, sisi siapa yang menjadi pengguna dari aplikasi kita. Apakah cocok untuk dari sisi marketingnya, apakah cocok untuk sisi salesnya, untuk service-nya, finance-nya, dan warehouse-nya, itu semua harus jelas ya, supaya arah dari aplikasi Anda tidak ambigu ya. Tantangan dalam komunikasi ini makanya katakan banyak jalur terpisah antara organisasi, mitra, dan para pelanggan. Itu harus dibedakan. Jadi antara organisasi ini yang dimaksud, organisasi kita secara internal yang ada dalam perusahaan, kemudian channel partner itu secara eksternal, dan juga sebagai customer itu adalah sebagai eksternal juga. Jadi makanya di sini katakan 3 bagian. Yang pertama adalah organisasi, yang kedua adalah mitra, dan yang ketiga adalah para
pelanggan ya. Kemudian yang lain tentang pengharapan pelanggan. Konsolidasi semua jalur menjadi sebuah dialog tunggal yang konsisten atas kebaikan customer Connect Australia. Jadi ini salah satu model contoh juga ya yang diterapkan ya. Ini tentang Customer Connect Australia. Jadi intinya adalah customer bisa melakukan secara keseluruhan. Seperti yang saya jelaskan tadi, mulai dari channel, sales, marketing, warehouse, finance, service-nya itu semua bisa dilakukan oleh customer dengan berbagai tools-tools atau perangkat-perangkat teknologi yang dipakai untuk memperlancar dari sistem CRM yang diberikan. Makanya di sini katakan bahwa CRM itu multi jalur, ya multi jalur. Berarti banyak jalur yang dipakai untuk memberikan tantangan teknis yang signifikan. Sebagai contoh, teknologi yang diperlukan untuk mendukung armada penjualan di lapangan sangat berbeda dari teknologi yang mendukung pusat layanan telepon ukuran besar. Jadi ini maksudnya bahwa ada perbedaan, tetapi pada dasarnya semua menggunakan multi jalur atau secara keseluruhan. Apakah Anda mau memakai yang dikatakan tadi bahwa ada yang sistemnya pusat layanan telepon ataukah seperti apa, itu boleh Anda gunakan ya. Ini secara teori, tapi sebenarnya sih sekarang kalau mau mempermudah semua ada di dalam sebuah aplikasi. Sistem komunikasi yang kita lakukan itu semua sudah ada di situ ya. Itu sudah bisa. Kemudian ini salah satu interface-nya. Kalau kita sudah menggunakan aplikasi, untuk membuat aplikasi modelnya seperti ini, antarmuka portal web atas kebaikan Pivotal Corporation. Misalnya ada satu perusahaan tentang Global One Smart Portal, inilah yang digunakan untuk melakukan komunikasi, sistem penjualannya tadi seperti apa. Ya, jadi saya pikir Anda mampulah untuk menuangkan ide-ide bagaimana membuat tiap bagian form yang ada ya. Tapi pada dasarnya misalnya kalau Anda mau mengambil tentang akuntansi, berarti Anda harus baca dulu buku tentang akuntansi ya. Model akuntan itu seperti apa yang harus Anda buat. Kemudian itu yang akan menjadi fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi Anda. Kalau Anda tahunya tentang sales, berarti Anda harus baca banyak tentang sales. Apa yang fitur-fitur yang bisa dimasukkan di dalam sales. Begitu pula untuk marketingnya ya. Aplikasinya ya terserah Anda mau pakai apa ya. Android atau boleh web ya. Itu silakan. Python juga bisa. Kemudian pasar CRM. Ini evolusi ya, untuk kapan sih sebenarnya digunakan CRM ini. Itu sejak tahun 90-an ya. Sejak tahun 90-an tingkat pertumbuhan dan penetrasi berbeda-beda pada segmen perangkat lunak yang berbeda. Jadi memang sudah digunakan pada saat itu untuk aplikasinya di tahun 90-an. Jadi segmen perangkat lunak yang digunakan itu berbeda dengan kondisi geografis yang berbeda. Yang dimaksud di sini kondisi geografis adalah letak tempat pengguna. Misalnya tiap provinsi kan beda, sedangkan satu kabupaten saja itu berbeda. Kondisi konsumen pun berbeda. Misalkan kondisi konsumen orang Makassar, orang Takalar, orang Jeneponto itu jelas jauh sekali perbedaan yang diberikan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang industri ya, itu lebih luas lagi. Jadi ada perbedaan. Kita akan melihat penggunaan dari aplikasi ini ditinjau dari sisi geografisnya dan juga bisa ditinjau dari sisi industrinya. Ini analisis yang cukup mendalam juga kalau kita melakukan itu, karena kalau kita mau melihat bagaimana model yang sebenarnya, berarti kita harus melakukan survei dan harus melakukan atau menyebarkan kuesioner kepada pengguna dari aplikasi kita untuk mendapatkan data ya. Kalau tidak ada itu nggak bisa ya. Kalau Anda sekedar menerka-nerka bahwa di daerah ini cocok, aplikasi yang saya pakai ini cocok, karena mungkin Anda melihat dari sisi profit perusahaan meningkat, bertambah, berarti itu yang menjadi dasar Anda. Tapi itu belum tentu. Mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi, itu yang bisa dilihat. Kemudian ini bagaimana persentase tiap tahunnya mulai dari tahun 97 sampai 2005 ya. Ini datanya ya, 98, 99 seterusnya, bagaimana perkembangannya, berada pada fase apa yang paling tinggi. Kalau kita lihat di grafik ini itu pada tahun 98 itu berada di angka 6.000 sekian ya, menghampiri 8.000 ya.
Ini untuk sisi apanya sistemnya. Tapi kalau kita memang melihat itu adalah dia sifatnya berfluktuasi ya dari setiap tahunnya untuk perangkat lunak yang dipakai. Kemudian ini dari sisi geografisnya ya. Kalau kita lihat ini meningkat itu di tahun 2004 ya, berada di sisi antara 22 lah ya. Kemudian kalau ini masih ada lagi untuk industri ini jenis industri yang menggunakan ya untuk mining, inhalti, construction, manufaktur, perusahaan-perusahaan manufaktur, kemudian yang transportasi, finance-nya, kemudian yang berhubungan dengan kesehatan, sosial, publik. Nah, ini semua professional science and technical science, finance and insurance-nya, kemudian information di perusahaan telekomunikasi, perusahaan transportasi, semua ada perbedaan, dan data ini sejak tahun 2000 sampai 2006. Nah, ini bisa kita melihat semua ini bagaimana caranya untuk mendapatkan. Sekali lagi itu harus dilakukan penelitian. Ini adalah survei akhir bahwa seperti ini ya yang orang pakai, kita punya aplikasi. Jadi ada perkembangan. Jadi kalau misalnya perkembangannya menurun, berarti kita harus lakukan proses pendevelopment aplikasi ya. Tidak bisa digunakan secara terus menerus, itu akan ketinggalan zaman nantinya ya. Kemudian partisipasi pasar untuk para vendor, untuk softwarenya seperti apa yang digunakan di CRM, service-nya, kemudian hardware instructure vendor seperti apa ya. Ini masih beberapa. Intinya hari ini Bapak menjelaskan tentang bagaimana model dari sistem informasi yang bisa Anda bangun untuk menggunakan teknologi customer relationship management, kemudian dampak atau efek yang terlihat di masyarakat, di industri, di customer, kemudian dan melihat dari sisi geografisnya. Oke, saya kira demikian.